wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah biasa. Wan kemarin bercanda Wan. Alhamdulillah pengen nggak masuk ibu. Oh, kenapa ya? Kamu tanya itu loh Wan. Kok kamu baper? Nah, di sini udah pada tahu nama ibu siapa? Diana. Sudah perkenalkan nama ibu di sini Ibu Diana. Di sini ibu ingin menjelaskan materi tentang jual beli. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya jual beli. Jadi jual beli ini sudah aktivitas kalian sehari-hari. Mungkin di sini kalian tahu apa itu sudah definisi jual beli? Mungkin sudah tahu. Belum. Di sini ibu akan menjelaskan. Nah, yang dimaksud jual beli itu menurut bahasa ialah al-bayu, yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar barang. Jadi jual beli itu merupakan suatu pertukaran antara barang dengan barang yang lainnya. Ada beberapa definisi tentang jual beli menurut para ulama, yakni sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, menurut kitab Kifayatul Ahya Riwayatul Ibtisan, yang dimana yang diarang oleh Syekh Taqiyuddin Al-Husni, yang mungkin boleh dibaca Mbak. Oh iya Mbak Amina, mungkin boleh dibacakan akhirnya saja. Yang artinya jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu Oh, Pak nggak masuk. ditukar dengan barang lain. Barter yang jual beli menurut syarak bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan. Nah, jadi menurut kitab Kifayatul Ahya, jual beli itu merupakan suatu pertukaran barang dengan barang yang lainnya atau harta dengan harta yang lainnya yang disertai dengan lafaz ijab qabul atau aturan yang diizinkan. Selanjutnya menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, bisa dibacakan Mbak artinya siapa Mbak Nana? Nah, jadi menurut Syekh Muhammad bin Qasim, yakni jual beli itu merupakan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuatu sesuai syariat atau memindahkan manfaat yang mubah untuk selama-lamanya dengan harga yang bersifat harta tersebut. Jadi semisal kita ingin menukarkan barang dengan uang, jadi misal barangnya itu mobil, jadi itu harganya harus pas dengan harga mobil tersebut, karena mobilnya itu akan jatuh kepada orang tersebut untuk selama-lamanya gitu. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, yang dimana jual beli itu merupakan suatu pertukaran dengan sesuatu. Jadi mungkin agak mirip ya dari penjelasan ketiga ulama tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jual beli itu merupakan suatu barang dengan barang atau pertukaran harta dengan harta yang lainnya yang harus yang harus dilapatkan dengan ijab qabul. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya ada rukun jual beli. Hukum deh, bukan rukun. Nah, di sini udah
tahu apa hukum jual beli? Mubahu. Ya, hukum jual beli itu mubah, yakni boleh-boleh saja bagi setiap orang Islam yang bisa melakukan akad jual beli maupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Jadi hukum jual beli ini hukum jual beli ini dilandaskan dengan 3 landasan. Yang pertama itu landasan dari Al-Quran sendiri, yakni yang dimana bunyinya itu wahalallahul bai'a wa haramal riba, yang artinya Allah itu telah menghalalkan yang namanya jual beli dan sedangkan Allah itu mengharamkan yang namanya riba. Yang kedua menurut as-sunnah, yakni menurut Rif'ah dan Rafi. Dia bertanya kepada Nabi bahwa mata pencaharian apa yang paling baik menurut Nabi. Jadi Nabi itu menjawab mata pencaharian yang paling baik itu jadi orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan jual beli yang mabrur. Yang dimaksud mabrur di sini ialah jual beli yang tanpa adanya tipu menipu. Begitu. Selanjutnya hukum jual beli menurut ijma. Di sini menurut ijma, ulama itu sudah sepakat bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa adanya orang lain. Jadi jual beli itu boleh karena alasannya itu manusia itu kan tidak bisa hidup tanpa hidup diri sendiri gitu. Jadi sudah jelas ya bahwa hukum jual beli itu boleh-boleh saja secara tidak langsung kalau tidak melanggar hukum dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Bisa dipahami? Selanjutnya yakni rukun jual beli. Rukun ini ialah segala hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka rukun jual belinya itu tidak sah. Di sini ada 4 menurut jumhur ulama. Yang pertama itu harus ada penjual dan pembeli. Dan yang kedua harus ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga harus ada alat atau nilai untuk tukar penggantinya. Dan yang terakhir harus ada ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, atau dalam kata lain itu ijab qabul. Nah, selanjutnya ada syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ini ada 4. Yang pertama itu ada syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual pembeli itu ada 4 macam. Yang pertama, syaratnya itu kedua belah pihak itu harus sudah baligh atau sudah dewasa. Jika seorang anak kecil yang melakukan akad jual beli itu tidak boleh karena itu syaratnya sudah tidak sah gitu. Selanjutnya syarat yang kedua, keduanya harus berakal sehat. Jadi kalau yang melakukan akad jual beli itu harus berakal sehat. Kalau semisal orang gila ataupun orang bodoh yang bodohnya itu dalam menghitung harga itu tidak sah atau tidak boleh melakukan akad transaksi jual beli. Dan yang ketiga bukan pemboros. Nah, jadi kalau orang yang melakukan transaksi jual beli itu bukanlah orang yang pemboros. Dalam artian lain, bukan orang yang suka membazirkan barang. Dan yang terakhir, yakni bukan karena paksaan. Nah, jadi syarat penjual dan pembeli itu bukan karena paksaan. Jadi harus ada keinginan dari dirinya sendiri. Begitu. Bisa dipahami? Selanjutnya syarat yang kedua yakni syarat barang yang diperjualbelikan. Nah, itu ada 5 macam. Yang pertama, barangnya itu harus suci. Jadi, kalau ingin melakukan transaksi jual beli itu, barangnya itu harus suci, tidak mengandung barang yang haram atau barang yang najis. Semisal ingin menjual daging babi, nah itu tidak boleh karena daging babi itu sudah termasuk barang yang haram. Dan yang selanjutnya barangnya itu harus bermanfaat. Nah, jadi barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi kita untuk dikonsumsi, begitu. Terus yang ketiga, barangnya itu harus milik kita sendiri. Nah, jadi kalau barangnya itu milik orang lain itu tidak boleh. Semisal barangnya itu barang titipan atau barang pinjaman, nah itu tidak boleh ya kalau mau dilakukan transaksi jual beli.
Terus yang keempat, barang yang didapat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Nah, jadi barangnya itu harus dapat dikuasai oleh pembeli. Semisal kalau Mbak ini ya ingin menjual seekor ayam kepada Mbak Amina. Nah, jadi ayamnya itu harus sudah dimiliki oleh Mbak Amina, sudah dimiliki oleh Mbak siapa nih namanya? Iya, oleh Mbak Pia. Jadi bukan ayamnya itu masih berkeliaran. Nah, itu tidak boleh. Terus yang terakhir, jelas dan dapat dilihat. Barangnya itu harus jelas, beratnya itu harus jelas, atau manfaatnya itu harus jelas. Selanjutnya, syarat yang ketiga, yakni alat untuk tukar menukar barang. Yang pertama itu ada harga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi harganya itu harus disepakati oleh kedua pihak. Semisal cuma pembelinya aja yang sepakat dengan dengan harganya, nanti mungkin akan mungkin nanti pembelinya itu bukan pembelinya tapi penjualnya mungkin akan ada rasa gimana gitu, tidak enak kalau cuma penjualnya aja yang sepakat dengan harganya gitu. Terus yang kedua, nilai kesepakatan dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Jadi harganya itu harus dibayar langsung. Dan yang ketiga, jual beli yang dilakukan secara barter. Maksudnya itu gimana? Kalau transaksi jual belinya itu secara barter atau dalam kata lain itu al-muqayyad, maka barangnya itu harus barang yang tidak haram. Selanjutnya, syarat yang keempat yakni ijab dan qabul. Nah, di mana yang dimaksud dengan ijab qabul di sini ialah perkataan antara penjual dan pembeli. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Yuk sambil tendok yuk. Yang nak masuk yuk. Ikut Google Meet. Selanjutnya macam-macam jual beli. Iya, kan tak cekal. Nah, macam-macam jual beli ini ada dua macam. Yang pertama, macam jual beli terlarang. Di mana jual beli yang terlarang itu merupakan jual beli yang tidak memiliki rukun dan syarat jual beli. Jadi jual beli terlarang itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada jual beli sistem hijau. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu jual beli sistem hijau? Ya. Kalau tidak tahu di sini Ibu akan menjelaskan jual beli sistem hijau itu gimana. Nah, jual beli sistem hijau di sini ini ialah jual beli yang barangnya itu masih tidak nyata. Maksudnya barangnya tidak nyata itu seperti gimana? Seperti semisal ya, ingin menjual padi, tapi padinya itu masih baru ditanam begitu. Atau semisal ingin menjual buah-buahan, tapi pohonnya itu masih berbuah bunga begitu. Jadi itu tidak boleh, itu dilarang. Dan yang kedua, jual beli barang haram. Nah, itu juga sudah dilarang kan, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya jual beli barang haram itu tidak boleh. Semisal ingin menjual minuman yang beralkohol atau khamr, nah itu tidak boleh karena itu sudah haram. Dan yang ketiga, jual beli sperma hewan. Nah, mengapa jual beli sperma hewan itu tidak boleh atau dilarang? Karena jual beli sperma hewan itu tidak dapat diketahui wujudnya atau kadarnya. Dan yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Nah, itu juga dilarang ya, karena karena kalau menjual belikan pasti ya itu binatang itu kalau menjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungannya itu masih belum pasti gitu ya. Sudah paham ya. Yang keempat, jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, kayak tadi itu kalau masih miliknya orang lain itu tidak boleh ya diperjualbelikan. Dan yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas. Kalau barangnya belum jelas jangan diperjualbelikan karena itu dilarang. Selanjutnya, jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Yang pertama itu ada jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat.
Ini khusus bagi para laki-laki ya. Mengapa jual beli pada saat khutbah sholat Jumat itu tidak diperbolehkan? Mungkin di sini ada yang tahu alasannya mengapa? Tidak Jumatan, Bu. Kenapa? Tidak Jumatan, Bu. Iya betul sekali memang jawabannya. Kalau jual beli pada saat khutbah itu tidak diperbolehkan karena setiap laki-laki itu harus diwajibkan sholat Jumat. Dan yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Maksudnya itu begini. Semisal ada penjual ya yang tidak tahu akan harga di pasar. Nah, jadi transaksi jual belinya itu harganya itu apa ya? Bukan dipotong. Apa namanya? Direndah-rendahin itu maksudnya harganya itu Ditawar. bukan ditawar. Apa? Gak mahal itu. Gak mahal-mahal karena kan kalau di pasar semisal harganya segini 30 semisal. Terus di jalan itu harganya 25. Nah, jadi itu tidak boleh gitu. Kalau merendah-rendahkan gitu. Terus yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Maksudnya menimbun barang itu meninggi-ninggikan barang jual belinya gitu. Bisa dipahami kan? Dan yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Nah, itu juga dilarang oleh agama. Terus yang keempat, jual beli dengan cara mengecoh. Tahu cara mengecoh itu gimana? Tahu. Gimana? Mas? Yang dipasang fotonya kayak jualan di Facebook ya, Bu. Itu fotonya hijau, yang datang merah. Ah iya, bagus sekali. Jadi jual beli dengan cara mengecoh itu ada ya satu contoh. Semisal ada penjual mangga. Nah, yang bagus-bagusnya itu ditaruh di atas, sedangkan yang jelek-jeleknya itu ditaruh di bawah. Nah, itu sudah dinamakan jual mengecoh karena itu sudah bisa membuat para pembelinya itu kayak, kok gini ya? Ini kenapa ya? Pembelinya itu kecewa gitu dengan barangnya gitu. Terus yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, jadi kalau barangnya itu masih dalam tawaran orang lain itu tidak boleh ya, karena itu sudah dilarang. Mungkin cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang praktek ya. Praktek itu apa ada? Praktek cara jual beli dengan adanya ijab kabul. Gimana? Siapa di sini mau praktek? Masnya. Sama mbaknya ya? Gak bisa. Loh, kenapa gue gak bisa, Bu? Amina aja Bu. Iya dah, ayo maju. Yang mau praktek dua nih. Amina sama mbaknya. Bisa ada. Cuma praktek ketok. Gimana? Gini. Misal ini barangnya. Kamu ada uang? Oh, ini ada. Ini praktek jual belinya yang halal apa yang haram? Yang halal, Bu, yang halal. Misal gini kan, gimana ijab kabulnya? Kalau ijab kabulnya jual beli boleh nawar, Bu. Hah? Iya, kalau ada kesepakatan ya. Ya, gimana? Ayo, Mbak Amrina membelakangi kamera. Gini. semisal ya, ini Mas. Ini kan mbaknya si pembeli kan ya, si masnya si penjual. Nanti masnya bilang gini, Mbak, nanti mbaknya ini bilang gini, Mas saya mau beli HP-nya itu gitu. Kan ijab kabul. Cuma praktek ijab kabulnya itu gimana? Enggak, nanti kalau salaman bisa kalau ini. Ya segini. Mas itu makanya mau dijual Mas. Iya, Mbak, full set. Pelajar tipis lagi pakai. Jadi taruh harga berapa Mas? Ini 1 juta, ini kok tipis. Kalau harga 750 boleh gak Mas? Nah, naik Mbak, tengah-tengah aja dah, 850. 800 sudah Mas. 825 dah, Pak. Nah, tengah-tengah aja. 800 sudah Mas. Soalnya cuma bawa 800 gimana Iya, Mas? Iya, dah, Pak ya. Boleh? Nah Mas, ini kembaliannya ya Mas. Berarti ini akan jual belinya sudah saya karena sudah mengucapkan
ucapkan ijab kabul begitu. Bisa dipahami? Ya, karena kalian sudah mau minta kasih hadiah buat kalian. Terima kasih, Bu. Itu saya maju. Ya, kenapa tadi? Sekian dari Ibu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya tanya Bu, Kenapa? saya tanya. Coba tanya apa? Itu yang jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, kalau ada lelang bagaimana Bu? Kalau lelang itu sama-sama menawar Bu. Ya, semisal ya kan ada lelang kata masnya tadi. Nah, kalau yang menawar yang satunya itu tidak mau ya tidak apa-apa. Iya. Dijual ke Sampai yang berapa lain, sih? Gitu. Paham? Paham? Nah, iya. Sudah kan? Sudah ada kan? Sudah. Nah. Anu. Itu yang ya mau nyambung pertanyaan dari Masnya. Gimana tadi Bu? Kalau orang yang pertama itu tidak mau dengan tawaran yang dikasih oleh penjualnya itu tidak apa-apa ditawarkan kepada yang lain gitu. Oh, kalau misalkan ya Bu, ada orang yang membeli barang nih, terus orangnya itu bilang gini, tunggu ya, aku masih mau pikir-pikir dulu gitu. Nah terus yang jual itu bilang, oh ya udah gitu. Terus habis itu ada yang nawar lagi nih, yang itu mau dibeli, langsung mau dibeli gitu. Itu gimana? Oh, itu gini Mbak. Kalau semisal ya, kan tadi disuruh nunggu kan sama si pembelinya. Jadi itu si penjual itu harus menunggu dari kepastian dari si pembeli, tidak boleh menjual barangnya itu kepada orang lain. Nah, baru kalau nanti yang pembelinya itu sudah mengasih kepastian kepada penjualnya itu gak apa-apa, begitu. Bisa dipahami? Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Nanti yang bisa akan mendapatkan itu hadiah. Gitu. Oke deh. Sama. Anu ya, itu yang tahu angkat tangan. Gitu. Enggak tahu. Yang nggak tahu ini nang. Loh. Nah, anu, soalan pertama, siapa saja yang dapat melakukan jual beli? Iya, Masnya, apa? Siapa? Bagaimana saya? Siapa saja yang dapat melakukan transaksi jual beli? Yang pertama, yang pasti itu penjual Bu. Ya, terus? Yang kedua itu membeli. Terus mereka kalau mau sah itu harus sama-sama Islam lah, dan tahu mereka itu sehat, tidak bodoh dan tidak gila. Ya, tepuk tangan untuk Masnya karena jawabannya sangat benar sekali. Ini hadiahnya. Alhamdulillah. Terus pertanyaan yang berapa? Kedua ya? Ya, kedua. Apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan penjual dan pembeli? Yuk, siapa? Ini hitung-hitung, ini ya. Apa ada namanya? Evaluasi kalian. Gitu. Gimana? Gak ada yang tahu? Mas Kusmanto mungkin tahu. Coba melok. Celok melok. Syarat-syarat jual beli. Harus banyak. Iya, dalam salah satunya ada yang disebutkan. Syarat jual beli itu ya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak merugikan satu sama lain. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Ada. Ini hari ini aku maju lebih. Sudah selesai ya pelajarannya. Kesimpulannya itu dari materi ini ialah apa? Jual beli itu merupakan hal-hal yang diperbolehkan oleh agama sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada dalam agama Islam. Begitu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?